Halo Blog, kali ini Denani makan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime dan Dadan episode 7. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah si lembut akrobatik mengingat masa lalunya, tangannya pun melambai ke arah Aira, seakan ingin meraih Aira. Karena Aira sudah bersama Okarun dan Ayashi, menurut si lembut, Aira sudah direbut oleh mereka berdua. Seketika si lembut langsung marah dan menyerang mereka untuk merebut Aira dari mereka berdua. Walaupun rambut si lembut sudah terbakar saat itu, namun masih bisa digunakan untuk menyerang, melontarkan pilar besi ke arah Okarun dan Ayashi. Untung saja Okarun dan Ayashi masih dapat menghindar. Mereka pun lalu berlari menjauh, dengan Okarun yang menggendong Aira. Karena tempat itu banyak halangan, Okarun juga tak bisa lari dengan cepat. Lalu si lembut pun mengejar mereka. Namun tiba-tiba serangan si lembut langsung membuat Ayashi terpental dan terkapar. Melihat itu, Okarun dengan menggendong Aira masih lanjut berlari saja. Namun si lembut pun masih tetap mengejar Okarun. Seketika Okarun dapat dihentikan oleh si lembut, hingga Aira pun terlepas dari Okarun. Dari situ si lembut lalu mendekati Aira dan akan memakan Aira agar menjadi darah daging selembut. Dengan begitu si lembut bisa bertemu Aira selamanya. Namun saat si lembut akan makan Aira, si lembut tidak bisa jalan ke depan. Itu karena rambut si lembut akrobatik itu sudah rumit mengikat seisi gedung terbengkalai itu. Dan Ayashi pun sudah sadar kembali, lalu mendekat ke mereka. Dan Okarun pun juga masih bisa berdiri. Si lembut yang tertahan oleh rambutnya sendiri itu, lalu dia memaksakan dirinya agar rambutnya lepas dari penahannya. Ayashi pun tak tinggal diam. Dengan kekuatan piskisnya, lalu menahan kaki si lembut. Dengan begitu, Ayashi lalu menyuruh Okarun untuk menyerang si lembut dengan serius agar terkapar. Dari situ, si lembut lalu berusaha memutuskan rambutnya. Itu pun si lembut dapat memutuskan rambutnya. Dengan rambutnya itu lalu menyerang ke arah Ayashi. Untung saja Okarun seketika dapat berubah menjadi mode kutukan dan lalu menerjang si lembut itu saja. Itu pun membuat si lembut terpental dan menatap tembok gedung sebelah. Melihat itu, Ayashi pun jadi senang karena Okarun bisa melayangkan si lembut itu. Namun Okarun setelah melakukan itu, Okarun merasa seluruh tubuhnya seakan mau meledak. Dan seketika Nenek Turbo pun keluar dari tas Okarun. Dan Nenek Turbo sedikit kesal dengan Okarun. Karena Okarun tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual Nenek Turbo secara maksimal. Ayashi lalu menanyakan ke Nenek Turbo apa yang harus dilakukan ke lembut akrobatik itu. Nenek Turbo pun menyuruh untuk membiarkan saja. Karena setelah menerima serangan Okarun tadi, si lembut tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk sementara waktu. Dan lebih baik mengambil biji Okarun yang sudah dibawa oleh Aira. Nenek Turbo pun lalu mengambil biji Okarun yang dibawa oleh Aira, lalu dikasihkan ke Okarun.
Namun seketika keadaan lalu berubah menjadi genting karena Nenek Turbo mengatakan bahwa Aira sudah mati. Ayashi dan Okarun lalu memeriksa Aira, dan dengan santainya boneka Neko Nenek Turbo itu mengatakan bahwa manusia biasa itu pasti akan mati bila dimakan oleh yokai. Dan kenapa Okarun dan Ayashi selamat? Itu karena Ayashi mempunyai kekuatan biskisnya itu, dan Okarun di dalam tubuhnya itu masih ada seluruh kekuatan spiritual Nenek Turbo. Makanya mereka berdua selamat. Mendengar itu, Ayashi pun tidak percaya dan lalu mengajak Okarun untuk menyelamatkan Aira. Dengan Ayashi menyuruh Okarun untuk memberi napas buatan ke Aira, dan Ayashi memompa jantung Aira dengan kekuatan biskisnya. Si Neko Nenek Turbo melihat itu pun mengatakan bahwa itu tidak mungkin bisa menghidupkan Aira. Ayashi pun semakin kesal dengan Nenek Turbo. Dengan Okarun dan Ayashi terus melakukan itu, tiba-tiba si lembut akrobatik pun berjalan mendekat ke mereka dan terus memanggil nama Aira. Okarun pun lalu berdiri dan akan mengurus si lembut dan menyuruh Ayashi untuk melanjutkan pertolongan pertama itu. Tapi sebelum itu, si lembut mengatakan bahwa hal yang Ayashi dan Okarun lakukan itu tidak mungkin bisa menghidupkan Aira. Tapi masih ada cara terbaik, yaitu dengan memberikan aura si lembut ke Aira. Karena menurut si lembut, aura itu seperti baterai untuk makhluk hidup. Dan sekarang aura milik Aira hampir lenyap. Maka dari itu bisa memperkuat aura Aira dengan aura si lembut. Mendengar itu, Ayashi pun tidak percaya, bahkan mengira mungkin si lembut akan memakan Aira lagi. Mendengar perkataan Ayashi seperti itu, si lembut pun lalu merobek mulutnya sendiri. Dengan begitu, si lembut mengatakan, sekarang tidak bisa memakan lagi. Dan bila masih tak percaya, boleh menghancurkan si lembut dengan pilar besi itu. Si Nenek Turbo pun lalu mengatakan bahwa itu semua memang benar. Karena bila tanpa aura, si Aira akan hangus terbakar. Setelah mendengarkan ucapan Nenek Turbo, Ayashi pun mau melakukannya. Namun Ayashi masih meminta ke Okarun untuk menjaga si lembut itu. Ayashi lalu meminta ke si lembut untuk memberitahu caranya. Si lembut pun memberitahu, yaitu menggunakan kekuatan biskis Ayashi untuk menghubungkan aura si lembut dan aura Aira yang semakin redup itu. Setelah itu, Ayashi pun lalu memulainya. Namun saat Ayashi menyentuh aura si lembut dengan kekuatan biskisnya, Shin pun lalu beralih memperlihatkan masa lalu kelam si lembut itu. Saat itu dia hidup bahagia dengan anaknya. Dan setelah mengumpulkan uang dan bisa membelikan baju untuk anaknya itu, saat itu masih terlihat sangat bahagia. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba sekelompok Yakuza menculik anak itu. Si lembut pun berusaha menghentikan mereka. Namun apalah daya, melawan pun tak ada gunanya. Hingga si lembut pun dibuat tak sadarkan diri oleh salah satu Yakuza itu. Hingga akhirnya Yakuza itu dapat membawa anak si lembut. Bahkan mengambil uang simpanan si lembut juga. Setelah beberapa saat, si lembut pun tersadarkan diri. Walaupun tubuhnya berjujuran terkena kaca itu dan dihajar oleh Yakuza, dia pun lalu berlari untuk mengejar anak yang dibawa Yakuza itu. Dan saat itu, dalam keadaan hujan deras, seketika si lembut pun kehabisan dan meninggoy di jalan. Dan saat itu juga, si lembut menjadi arwah gentayangan dan hanya mengingat perkataan terakhir anaknya ini.
Dan di saat itu, secara kebetulan, Aira menghampiri si lembut itu dengan memanggil si lembut dengan sebutan ibu. Dan saat itu juga, Aira baru saja kehilangan ibunya. Dan saat itu juga, si lembut mengingat Aira adalah anaknya. Seketika, Ayashi pun lalu melepaskan kekuatan biskisnya. Itu pun sampai membuat Ayashi sampai menangis. Namun, Aira sudah hidup kembali. Si lembut pun lalu mengatakan maaf ke Aira karena telah bersumpah untuk melindungi Aira. Tapi yang dilakukan si lembut malah melukai Aira. Bahkan si lembut tidak bisa mengendalikan emosinya dan malah menjadi monster. Maka dari itu si lembut mengakhiri dirinya saat itu juga. Dan kenapa si lembut hancur berkeping-keping itu? Itu karena yang dibilang dari awal. Aura itu seperti halnya baterai. Tanpa baterai akan lenyap. Dan sekarang si lembut meninggalkan rasa bersalah dan tak bisa beristirahat dengan tenang. Dan Ayashi sampai bingung memikirkan untuk melakukan bagaimana agar si lembut bisa istirahat dengan tenang. Aira yang mendengar itu pun seketika langsung berlari dan memeluk si lembut itu dan memanggilnya dengan sebutan ibu, hingga mereka berdua pun sampai menangis. Dan Aira juga mendoakan si lembut itu agar beristirahat dengan tenang di alamnya. Dan dari situ mungkin si lembut bisa istirahat dengan tenang. Wah, bagus sekali ya Bri ceritanya. Bila kalian lihat anime ini secara langsung, ini sangat terharu sekali Bri. Sematkan waktu untuk menontonnya ya. Dah cerita selesai sampai sini dulu ya Bri. Lanjut nanti di episode 8. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.